Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Manda, si dosen cilik, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Kali ini saya bermaksud membuat konten mengenai salah satu alat bantu statistik yang paling banyak banget di request oleh para scholar, terutama dari Garut dan sekitarnya. Karena saat ini kan lagi situasi pandemik ya, dan kita semua lagi diminta untuk tetap stay home, tetapi kerjaan kan tetap jalan ya, skripsi tetap harus dikerjakan, kemudian ada juga nih yang lagi riset dan teknologi ya di beberapa fakultas di Garut itu terus jalan. Nah, gimana cara mengakali situasi kita tetap bisa mengerjakan tugas, yes, kemudian kita tetap bisa mendapatkan data, kemudian kita tetap bisa menyelesaikan target pekerjaan atau laporan tanpa kita perlu hadir ke lapangan. Itu salah satu yang paling banyak diminati adalah mengenai analisis faktor. Kali ini saya baru bahas mengenai exploratory factor analisisnya dulu ya. Oke, ini dia. Let's get started. Tadi kan saya sebut kali ini kita bahas mengenai exploratory factor analysis dulu ya. Emang selain itu ada lagi? Oke. Ada yang disebut dengan EFA, ada yang disebut dengan CFA. Dua-duanya adalah analisis faktor. Yes, ada yang tujuannya eksplorasi yang dinamakan dengan exploratory factor analysis. Ada juga yang sifatnya untuk mengkonfirmasi atau disebutnya confirmatory factor analysis. Satu kata ya. Satu kata apa yang saya bisa gambarkan mengenai exploratory factor analysis yang populer dengan kata EFA ini? Yaitu EFA adalah banci. Hah? Banci? Yes. Kenapa kok kita bisa bilang EFA banci? Kita tahu kalau metode kuantitatif itu erat kaitannya dengan statistik, yes. Jadi ketika kita mau menggunakan alat bantu statistik, maka pola-pola metode kuantitatif itu udah kebentuk, benar nggak? Jadi fase deduktif, sebar kuesioner, DLL. Tetapi dalam EFA ada fase-fase yang tidak umum dilakukan dalam kuantitatif dengan tujuan eksploratif. Berikutnya, nah ini kadang yang lucu ya. Jadi ada yang datang ke saya misalnya gini, Manda, kalau mau menganalisis faktor itu pakai apa ya? Itu pertanyaan yang benar. Kalau mau menganalisis faktor itu pakai apa ya? Ya gue jawab kan, pakai analisis faktor. Tapi ada juga yang lucu gini, Manda, aku mau penelitian, aku mau pakai analisis faktor. Itu gimana ya? Jadi, oke, ada orang yang memperhatikan dulu fenomena dan permasalahan, baru dia tanya pakai tools apa. Tapi sekarang tuh udah oke lah gitu ya. Ada juga yang menentukan dulu alat analisisnya apa, baru dia cari-cari permasalahan di situ. Whatever, dua-duanya bolehlah. Yes, yang penting kalian bisa untuk memahami analisis faktor itu dengan jelas tujuannya apa. Jadi jangan sampai udah selesai, nah terus itu kalian nggak paham itu buat apa, yes? Nah yang pertama, tujuan analisis faktor kenapa berbeda dengan regresi, catat, kenapa berbeda dengan regresi, ini tujuan pertamanya. Jadi tujuannya itu bukan mencari pengaruh, yes, tetapi untuk mengurangi atau mereduksi jumlah variabel. Ingat, mereduksi atau mengurangi jumlah variabel. Nah, tujuan keduanya adalah
mendeteksi struktur hubungan antar variabel, dan menggolongkan variabel. Yes, jadi ujung-ujungnya si variabel-variabel yang terdeteksi punya struktur hubungan yang mirip, maka dia akan masuk ke dalam golongan variabel yang sama. Jadi mau EFA atau CFA tujuannya sama aja. Yang beda apa? Dari fase pendahuluannya yang akan saya jelaskan di next slide. Tahap pertama, cara mencari data dan menentukan faktor. Nah ini ya, jadi kan kalau kita mau menganalisis, kita butuh apa? Kita butuh data, benar? Oke, sumber datanya dari mana nih? Kalau EFA ini, yang pertama, yang paling direkomendasikan adalah sumber datanya primer. Oke, dapat dari mana sih sumber data primer? Kemudian, bisakah kita pakai data sekunder? Bisa, ya. Oke, tahapan pertama, ada data primer yang kita bisa dapat dengan tatap muka kan? Itu kayak common stage, ya. Kalian wawancara, kemudian melakukan FGD, itu idealnya, benar? Tapi kan situasinya lagi nggak oke sekarang. Bisakah diakali dengan yang lain? Bisa. Aduh, salah. Jadi bisa dengan online sekarang. Nah, gunakanlah alat bantu yang biasa kalian pakai dan murah. Yes. Banyak di antara kalian tuh pakai grup apa? Mungkin ada juga sih grup yang nggak pakai WhatsApp. Kalau di Garut tuh kan pakainya banyaknya WhatsApp ya. Kalau kalian pakai Line ya pakailah Line. Oke, zaman dulu waktu saya masih kuliah, itu yang dipakai adalah alat bantu berupa SurveyMonkey gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang itu jauh lebih mudah lah, kayak dobrak aja peraturan-peraturan kayak kudu begitu gitu ya, karena ternyata buat mengeksplorasi data itu lebih enak yang mengalir gitu ya, situasi yang mengalir. Dan sekarang ngobrol via WhatsApp juga orang udah ngalir kayak ngobrol biasa aja gitu ya. Ada sih kayak alat bantu pakai video Zoom silahkan, tetapi kadang-kadang ya ada noise tertentu yang enakan pakai WhatsApp saja lah. Buktinya lebih terrekod gitu ya. Karena menurut saya situasi untuk mengobservasi lawan kayaknya sekarang udah nggak terlalu diperhatikan deh. Yang penting itu ungkapan dia baik lisan maupun tulisan, itu yang lebih penting. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan media WhatsApp, email, atau Google Form, atau pakai SurveyMonkey ya, umum, buat melakukan mengeksplorasi data gitu ya. Nah, ketika itu juga tidak memungkinkan, contohnya, lah, grup WhatsApp-nya kayaknya kurang bisa mewakili apa yang diharapkan. Apalagi email banyak orang yang nggak buka, Google Form apalagi, yes. Maka teman-teman bisa menggunakan data sekunder yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan dari persepsi semata, tetapi data faktor yang dieksplor pertama kali itu memang datang dari pendapat orang lain yang bisa kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Boleh dari news online, boleh dari jurnal, terserah ya. Loh, bukannya kalau dari jurnal itu confirmatory edge, belum tentu ya. Ada yang bisa kita klaim bersifat eksplorasi. Contoh, kalau confirmatory itu lebih ke mengkonfirmasi model yang sudah ada. Tetapi kalau kita tidak bermaksud untuk mengkonfirmasi, kita mengumpulkan sejumlah faktor dari beberapa jurnal, niatnya untuk eksplorasi kembali, yes, maka itu maksudnya eksplorasi, gitu, ya. Kemudian dari news online gimana sih bentuknya, gitu ya. Contoh, kalau teman-teman mau mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong suksesnya social distancing gitu ya.
aduh apa ya gitu ya. Terus kemudian ada seorang Najwa Shihab gitu ya ngomong di salah satu news online, kemudian teman-teman adopsi pendapat itu, maka itu diperbolehkan. Yes, kemudian ditambah lagi misalnya pendapat dari pakar lainnya, pakar A, B, C, D. Nah, kemudian digabungkan. Jadilah itu faktor-faktor hasil eksplorasi. Oke? Berikutnya adalah Anda dapetin sejumlah faktor banyak banget. Jadi kadang-kadang saya juga kemarin menggulirkan ya. Menurut kalian dong 10 faktor yang mendorong suksesnya social distancing. 10 faktor kan buat satu orang ya. Tetapi ternyata yang muncul tuh nggak 10 faktor, itu jadi ada 40 faktor. Banyak banget ya. Beda-beda orang tuh ternyata pandangannya tentang social distancing itu. Nah, gimana ini? Banyak banget 40 faktor, bisa mabuk. Oke, mabuk, saya juga mabuk ya. Nah, inilah peran dari peneliti yang unik yang bisa dimiliki di EFA. Oke. Jadi si peneliti itu punya hak prerogatif buat menentukan pengennya berapa faktor. Contoh, ini kan ada 41 faktor nih yang saya dapetin dari hasil diskusi di grup WhatsApp ya. Saya bilang, aduh kayaknya saya nggak bisa nih 41, saya batasin aja 10 faktor. Itu bisa banget. Jadi saya contohnya ya, jumlah faktor yang saya ambil dari 41 faktor hasil temuan saya di grup WhatsApp adalah X. X itu saya anggap 10 faktor aja. Nah, si 10 faktor ini akan menentukan jumlah respondennya. Oke, jadi jangan lupa juga ada pertimbangan jumlah responden yang teman-teman harus pahami. Bagaimana cara menentukannya? Jadi jumlah responden nanti itu 5-10 kalinya jumlah faktor yang diambil. Kan tadi saya bilang saya ambil 10 faktor ya. Nah, maka jumlah minimum responden adalah 50. 5 kali 10. Dan boleh nggak saya ambil 100? Boleh. Boleh lebih? Boleh. Pokoknya makin banyak makin bagus. Tetapi minimalnya 5 kalinya. Meskipun ada ketentuan 5 kalinya, disarankan nih, untuk analisis faktor, jumlah responden jangan sampai kurang dari 50. Dari mana sih itu gitu ya. Memang distribusi normal kan minimalnya 30 ya. Oke, tetapi dari hasil pengujian banyak research, ketika jumlahnya kurang dari 50, si hasilnya itu suka kurang firm gitu, masih kayak labil. Tetapi kalau di atas 50 itu outputnya lebih firm ya, lebih oke gitu. Yes, jadi ingat jumlah faktor yang diambil terserah si peneliti dengan pertimbangan bahwa nanti jumlah respondennya bisa lebih dari sama dengan 50. Ngerti ya? Semoga ngerti. Tahap 2, memahami prinsip kerja. Ini yang suka lucu banget nih. Kan ada nih mahasiswa pakai FA ya. Pas ditanya di sidang, kenapa kamu pakai FA? Nggak tahu. Wah. Terus gini, banyak yang nggak bisa jawab pertanyaan. Itu kan kamu udah tuh wawancara, kemudian dapat faktor, 41 faktor. Ngapain kamu ngelakuin penelitian? Kan faktornya udah ketemu. Iya Pak. Lah kok iya Pak? Berarti kalian belum ngerti banget tuh apa FA ya. Gini loh, oke. Jadi tadi kan kita udah mengeksplorasi ada 41 faktor temuan O ya. Kemudian saya dengan hak saya, prerogatif saya menentukan hanya 10 faktor aja yang saya ambil, benar? Nah, di 10 faktor itu namanya faktor hasil eksplorasi yang saya perlu uji lagi. Itu kan baru diambil dari satu grup WhatsApp. Kan tujuan dari kuantitatif adalah mengeneralisir, benar nggak? Iya, maka perlu diuji lagi. Nah, bagaimana kita men-state tujuan kita itu dalam penelitian semodel skripsi atau ristek? Jadi teman-teman bisa menuliskan tujuannya, oke, baik di skripsi atau ristek tadi,
adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau membentuk. Ingat ya, kalau EFA itu mendorong, membentuk gitu loh bahasanya, bukan mempengaruhi ya. Contoh tadi saya kan tentang apa? Social distancing ya. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong kesuksesan social distancing. Kenapa hindari kata-kata mempengaruhi? Karena umumnya itu milik dari CFA. Masih ingat kan tadi confirmatory factor analysis. Jadi pembeda umum dari EFA dan CFA salah satunya ngelihat dari tujuan. Jadi kalau tujuannya untuk melihat pengaruh, itu biasanya kepunyaannya dari si CFA. Tapi kalau FA bahasanya itu mendorong dan membentuk, buat pembeda aja gitu ya. Dengan menghubungkan tadi ya, sebenarnya tujuan umumnya tadi mereduksi, yang kedua adalah mengerucutkan atau mengelompokkan berdasarkan struktur variabel. Nah, habis itu kan kalian tuh udah dapetin 10 faktor hasil eksplorasi. Itu didesainlah ke dalam bentuk kuesioner, ya kan? Bikin kuesioner itu bab tersendiri lah, cara membuat kuesioner EFA dan CFA, oke? Nanti next. Hasil kuesioner itu kan kalian tadi sebarkan lagi kayak tadi ya, sebarkan kemana? Ya ke responden, ada yang jumlahnya 550, ada yang jumlahnya 100 dan sebagainya. Kemudian diolah-olah pakai alat statistik, muncullah faktor baru. Ingat tadi apa? Tujuan analisis faktor itu untuk mereduksi variabel. Tadi ada berapa? Ada 10 faktor ya. Ini namanya faktor atau variabel sih? Sarua wae atau sama aja ya. Kalau misalnya kita mau pakai kata variabel boleh ya. Tetapi karena kita lagi ngomongin analisis faktor, ya udah mendingan kita pakai faktor aja. Jadi tadi ada 10 faktor, kemudian diolah-olah. Ternyata apa? Ternyata muncul 3 faktor baru yang mereka akan menggrup-grupkan sendiri berdasarkan korelasi mereka. Jadi ada satu grup yang namanya grup 1, itu mereka berkelompok sendiri karena mereka itu korelasinya tinggi satu sama lain. Begitu juga ada yang grup 2, ada yang grup 3 ya. Ini contoh loh. Dari 10 faktor yang saya eksplorasi, itu membentuk 3 faktor baru. Bisakah jadi 2 faktor? Bisa. Bisa jadi 5 faktor? Bisa. Apakah bisa tetap jadi 10 faktor? Berarti gimana dong? Nggak jadi dong tujuan dari mereduksi ya. Jadi pahami itu ya. Nah ini juga nih, apakah selalu kalau 1, 2, 3, 4 menjadi kelompok 1? Ya nggak juga. Bisa jadi yang ada di grup 1 itu faktor 1, 2, 7, 8. Oke, jadi nggak ada masalah soal urutan faktornya itu. Yang penting mereka itu berkorelasi tinggi dan mereka akan ada dalam satu grup yang sama. Nah, ini kita baru ngomongin prinsip kerja ya, bukan cara kerja EFA pakai apa namanya? Pakai statistik, itu belum. Nanti khusus, oke? Tahap 3, cara mengolah data. Kita balik lagi ke prinsip banci yang tadi saya sebutkan ya. Jadi uniknya tadi kan di EFA ini adalah metode kuantitatif yang diawali dengan apa? Tahapan kualitatif gitu loh. Itu kan nggak umum gitu. Makanya banyak orang bingung ini teh kuanti apa kuali. Tetap ya, meskipun ada tahapan wawancara dan eksplorasi dan lain sebagainya, EFA itu adalah kuantitatif titik, oke? Nah, ini nih hal yang perlu diperhatikan, yes. Yang pertama adalah kalau di kuantitatif regresi ya, itu biasanya ada fase di mana kalian kudu uji validitas dan reliabilitas data dulu sebelum mengolah data, bener nggak? Nah, di EFA dan di CFA atau di analisis faktor itu tidak perlu dilakukan karena nanti kalian ketemu dengan adanya KMO atau MSA. Apa itu? Ntar aja deh. Intinya nggak ada tahapan validitas, reliabilitas gitu di
analisis faktor, nggak perlu karena udah diwakilin sama nilai-nilai KMO dan MSA. Yang kedua, jumlah faktor itu bisa kita setting kok, tenang aja. Ya, atau natural sesuai keluaran software. Jadi kan tujuan dari analisis faktor itu kan mereduksi, benar nggak? Nah, jadi kita contohnya, aduh saya pengen jadi 4 faktor deh. Itu bisa nggak? Bisa, ya. Saya pengen nanti jadi 5 faktor, boleh, ada settingannya. Tapi kalau misalnya saya pokoknya seadanya, saya nggak mau intervensi data, itu juga bisa. Oke, jadi software kayak Magic Box kita nggak tahu proses gimana, outputnya begitu, ada 3 faktor, ya udah terima aja gitu ya. Itu juga bisa dipilih. Berikutnya adalah habis EFA harus ada literatur review lagi. Iya, mendingan gitu ya. Jadi mau kalian pakai apapun sebetulnya ya, di result and discussion terutama, itu tuh tujuannya untuk ngebahas temuan-temuan kalian gitu ya. Apakah literatur-literatur sebelumnya yang kalian sebutkan di bab 2 itu mendukung atau enggak terhadap temuan itu. Atau sebaliknya temuan kalian mendukung nggak teori yang di atas gitu ya. Atau untuk memperkuat argumen kalian. Jadi literatur tetap diperlukan dalam result and discussion mau apapun itu toolsnya. Berikutnya adalah, nah ini, habis EFA ngapain ya? Oke, tujuan EFA itu kan eksplorasi ya. Jadi ketika EFA sudah ada hasilnya, kalian bisa perkuat hasilnya dengan pengujian konfirmatori. Tadi kan baru eksploratory ya. Oke, berikutnya setelah CFA saya mau konfirmatoriin bisa? Bisa. Kalau kalian udah kayak ngelakuin CFA 5 kali ya, itu bisa jadi teori baru malahan. Nah, itu uniknya dari EFA. Jadi kalian bisa membuat teori baru setelah diuji beberapa kali dengan analisis yang lain. Gitu, oke? Faktor baru juga bisa digunakan sebagai dimensi baru untuk uji selanjutnya. Nah, ini juga contoh kalian itu mau pakai variabel A yang ketika kalian utak-atik, kok orang kayaknya belum pernah deh pakai variabel ini ya untuk menguji regresi atau menguji SEM, menguji PET. Maka tahapan analisis faktor itu yang disarankan. Jadi sebelum kalian menguji pakai regresi dan teman-temannya, maka lakukan dulu EFA gitu. Jadi hasil dari EFA itu menjadi dimensi dari variabel yang kalian mau uji lagi pengaruhnya. Ini dia ya yang beda dari regresi dan faktor analisis faktor, terutama EFA. Jadi kalau regresi itu teorinya harus firm banget. Kalau uji pengaruh itu ingat ya, teorinya udah firm banget. Tetapi ketika itu tidak ada bukan berarti kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian bisa akalin dengan melakukan EFA. Dan hasilnya kalian uji dengan CFA atau juga bisa kalian langsung pakai buat menjadi dimensi dari si variabel yang kalian mau uji pengaruhnya. Sorry saya bolak-balik. Oke, karena ini susah dipahami emang. Clear ya? Ini keunggulan-keunggulan dan apa yang perlu diperhatikan selama kalian menggunakan EFA. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, barusan itu saya baru ngomongin EFA ya. Ya memang belum cara bikin kuesionernya, belum cara mengolah dengan statistiknya. Karena menurut saya cara mengolah statistik menggunakan EFA itu udah banyak banget loh. Kalian bisa contek di website, di YouTube lain. Tetapi yang tadi saya omongin itu yang jarang kalian tahu. Makanya kenapa saya pilih bahasan itu ketimbang bahasan cara mengolah data menggunakan EFA pakai SPSS. Itu banyak banget bisa kalian dapetin ya. Berikutnya adalah ini yang suka kalian berantakan. Apa bedanya analisis faktor dengan regresi? Tadi sudah saya kasih clue-nya beberapa, yes. Tapi lebih detailnya di video selanjutnya.
Jadi jangan lupa untuk terus ikutin Manda si dosen cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.